Baik pemirsa dan TV sekalian, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahun ini revitalisasi SMP Negeri 13. Kita lihat pembangunannya ya. Mulai dari atap segala macam bagus ya. Proyek strategis nasional dari Kementerian Kemendiknas Kabupaten Oku. Revitalisasi dalam pendampingan hukum dari kejaksaannya Republik Indonesia. Tapi sangat kita sayangkan proyek ini tidak terpasang papan proyeknya, plafon proyek. Jadi proyek ini publik tidak tahu proyek apa, berapa dananya, sumber dananya, kapan pengerjaannya, kan seperti itu. Jadi yang kita khawatirkan akhirnya menjadi tanda tanya, ya, menjadi tanda tanya bahwasanya proyek ini patut diduga. Itu kita senang, alhamdulillah dibangun, tapi proyek sebesar ini tidak ada plafon proyeknya. Itu saja. Amanat beliau tidak diizinkan memberi nomor handphone, kan gitu ya, nggak masalah Pak. Kalau Bapak bisa hubungin dulu, saya mau nanya dikit aja. Itu kan kita kan baik-baik datang ke sini baik-baik. Saya lapor loh Pak, ngisi buku tamu saya. Ya, saya cuma mau tanya proyek ini. Kalau kayak gini kan nggak ada plafon, nggak ada apa-apa. Itu cuman itu revitalisasi, anggarannya nggak tahu. Pekerjaannya oke, swakelola. Itu nilai kontrak proyeknya enggak ada. Nggak apa-apa Pak, Bapak nggak mau kasih nomor juga nggak apa-apa. Yang penting saya kesini sudah. Baik pemirsa dan TV sekalian, saat ini kami bersama tim meninjau SMP ya 32, di mana di SMP ini ada kegiatan bantuan pemerintah program revitalisasi Satuan Pendidikan tahun 2025. Pekerjaan revitalisasi Satuan SMP Negeri 32 dengan cukup lumayan ini, 3.576 juta sumber dana APBN 2025. Panitia pembangunan Satuan Pendidikan, waktu pelaksanaan 250 hari kalender. Pemirsa sekalian, proyek ini dibangun melalui anggaran negara, melalui APBN. Tapi di saat kita masuk di sini, ternyata di sini nih, ya, sebaiknya seharusnya plafon proyek itu terpasang di depan. Ini di belakang dan tertutup gedung bangunan. Ada apa ini? Ya, sementara proyek ini pelaksananya siapa namanya Om? Didi, anggota Kodim 0403. Kita berharap proyek ini dilaksanakan sesuai dengan tepat waktu, dan juga proyek ini betul-betul untuk meningkatkan fasilitas pendidikan yang ada di Kabupaten Oku. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini walaupun tempatnya di belakang tidak seperti di SMP 13 ya. 13. SMP 13 itu setelah saya telepon dari pihak kejaksaan baru dipasang. Sehingga publik menduga ada apa. Itu kalau di sini ada dipasang tapi di belakang dan tertutup. Oke lah, enggak apa-apa ya. Tapi kalau kemarin di SMP 13 itu tidak ada sama sekali. Ini proyek ini menggunakan dana anggaran negara. Sepatutnya publik mengetahui. Baik pemirsa sekalian, kita ikuti dan juga kita lihat sepintas pembangunannya baik, dan kita lihat ada bangunan-bangunan dalam arti kata yang atapnya diganti, dan ada 2 unit ya Pak Mukti, 2 unit ya, 2 unit ini penambahan lokal. Ya, penambahan lokal. Baik pemirsa sekalian, ikuti jalannya kami tim Deteksi TV meninjau dan melihat pembangunan yang mengenai sumber, dalam arti kata sumber dana APBN. Sama kami, sama Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV. Oke, Bapak sebagai anggota TNI,
sebagai pelaksana. Ketua pelaksana, Pak. Ketua pelaksana. Nah, bisa jadi ketua pelaksana tuh dari mana asalnya, Pak? Karena Bapak kan bukan komite. Ya, ditunjuk. Karena ditunjuk dari kepala sekolah, Pak, ya. Ada hubungan apa sama kepala sekolah? Nggak ada hubungan apa-apa. Karena anak saya sekolah di sini, Pak. Sekolah di sini. Nah, penyampaian dari kepala sekolah kan Ya. nggak boleh dari pihak sekolah ketuanya. Betul. Dari wali murid. Dari wali murid. Nah, kalau pihak sekolah, Pak, dalam arti kata semua, Pak, ini, Pak, bukan cuma kepala sekolah. Semua yang ada di sini. Dalam arti kata besi satu pun tanggung jawab. Iya. Itu. No, 3 miliar no, duit negara ini. Baik, pemirsa dan sensitif sekalian, saat ini kami tim berada di SMP 13. Pemirsa sekalian, 32. Maaf, 32. Kemarin kita ke SMP 13 Ya. Yang di Airpau. Di sana tidak ada papan proyeknya, Om. Sama juga di sini ada di belakang. Papan proyek itu, kalau menurut tahu kami ya, tapi minta maaf, ahlinya kan bukan. Oke, aku sih pasang di depan. Ya, nanti Bukan jangan nanti, Om. Setiap ketok palu proyek ini dibangun, kita harus expose. Ya, ini menurut saya, kalau salah mohon maaf ya. Om lihat siapa Om namanya, Om? Sopian. Sopian dari PU. Iya, benar. Mengawasi berapa sekolah, Om? 2. Dua. SD 13, SMP. SMP 13, Sama SMP 13. dan SMP 32. Ya, Diawasi nggak SMP 13 itu? diawasi. Nah, papan proyek masa dibiarkan nggak ada? Itu kemarin sudah ada Om, dari pasar. minta maaf Om. Kita ini berkata jujur sajalah. Ya? Aku paling nggak suka kalau berbohong. Saya nggak bohong. Oke, saya awasi di sana dan juga tadinya nggak boleh orang masuk. Di sini alhamdulillah boleh masuk. Ya? Dan juga saya barusan telepon ini kemudian beliau, saya tanya, boleh tak sebagai pelaksana proyek? Saya telepon barusan, lagi sibuk, lagi ada kegiatan. Nggak ada masalah, kalaupun boleh ya nggak ada masalah, lebih bagus dong. Iya, benar. Dijaga, dilihat. Kita ini nggak mau pengawasan, cuman kita tuh ingin kejelasan. Papan proyek itu Kemen PU dan undang-undang harus jelas. Iya, benar. Ini ada di belakang terjepit, oke lah, nggak jadi masalah. Yang di SMP 13 itu seperti apa? Dan juga saya sudah telepon kejaksaan. Saya lihat di sana ada pendampingan. Kerja jaksa apa? Makanya kemarin dia telepon balik. Ada SMS, ada rekam. Iya, ada. Nah, itu. Kita tuh harus tahu aturan. Minta maaf ya. Iya. Itu. Anda sebagai orang PU, kami sebagai PES. Itu. Apa yang kami dapat, apa yang Anda jawab, itu yang kami expose. Iya. Ya, izin ya. Iya. Itu. Nah, apa sebabnya? SMP 13 itu tidak dipasang plafon proyeknya. Itu kemarin saya ke sana udah dipasang. Ya, di karena saya sudah telepon jaksa. Kalau enggak itu, proyek ini Om, pasti kamu tahu aturan. Ya? Semenjak mau dikerjakan, titik nol, harus ada papan proyek. Sama seperti sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu berapa miliar gitu. Publik nggak tahu, kita masuk juga nggak bisa. Kemarin saya terobos. Saya terobos kemarin. Mungkin sudah nonton YouTube, ya kan? Masa nggak boleh masuk, nggak boleh motret, ya kan? Nah akhirnya apa? Setelah kalau sudah jadi kan nggak enak. Jadi kita sama-sama punya fungsi kan. Anda orang PU, tugasnya kontrol di sini, lihat di sini. Nah mengapa nggak ada tegur itu? Saya mau tanya. Kemarin SMP 13 itu tidak ada papan proyeknya. Setelah saya telepon ke jaring, kejaksaan melalui Pak Sinta, baru dipasang. Karena di situ kan ada pendampingnya jaksa. Ini kan ada pendampingnya kejaksaan. Itu. Bukan dalam arti kata masangkan pendampingan itu pasti bebas semua, tidak. Ya. Jawaban Anda apa? Itu aja. Saya minta jawaban Anda, silakan. itu kemarin sudah di
bicarakan sama ibu kepala sekolah. Mm-mm. Nah itu dipasang. Tunggu Pak, lagi di Jumat. Kata. Iya nggak bisa dong. Ya waktu awal itu kan kita Nah, oke, awal itu proyek sudah berapa lama berjalan? Sama dengan ini udah berapa lama jalannya? ya mereka mungkin terlena Pak. Jadi Baik, ya, kepala sekolah terlena. Anda sebagai pengawasnya? ya sudah saya tegur. Oke, berarti kewajiban Anda sudah Anda tegur. Ya. Om sebagai pelaksananya, Om? Iya Pak. Sebagai pelaksananya? Saya tuh paling senang kita tuh enak-enak saja. Cuman kalau sudah dipasang, dicopot lagi, saya jelas ke di jaksa, dia oke dipasang, besok saya copot lagi. Saya pasang orang saya. Itu. Saya pasang orang. Kalau hari ini dipasang, besok nah, izin Om, berkenan nggak mindahkan itu ke depan? Berkenan. Nah itu, saya senang. Siap, siap. Yang kayak gini enak kita. Kita manusia ini Om saling mengingatkan. Siap. Cuman kadang itu jelas tadi, kepala sekolah nggak bisa dihubungi, bahaya. Anda ditelepon juga nggak mau ngangkat, ya itu hak. Itu, ya. Tahu sama saya, Raden Muhammad Wahyu, saya pimpinan TVTV. Oke itu aja. Baik pemirsa sekalian, bincang-bincang kami dan sudah dijawab dengan jelas oleh Om siapa tadi? Sofian. Om Sofian dari Dinas PU, bahwasanya memang di SMP 13 itu tidak terpasang. Ya, belum katanya. Tapi saya dikontak oleh pihak kejaksaan dan dikirim fotonya sudah terpasang setelah kita pertanyakan. Alhamdulillah. Jadi kerja kita nggak sia-sia. Sama hal seperti ini dan juga pelaksananya kita bangga. Oknum TNI siapa Om nama tadi Om? Om Eko ya? Didi. Oh Om Didi ya dari anggota Kodim. Sehingga proyek ini bisa jelas dan bisa diawasi dengan baik. Dan juga bersedia untuk memindahkan papan proyek yang disembunyikan. Ya. Pemirsa Deteksi TV sekalian, itu saja informasi dari kami bersama Raden Muhammad Wahyu dari Deteksi TV. Selamat pagi. Ya belum. Ya sekalian, inilah proyek setengah siluman. Mengapa saya katakan setengah siluman? Plafon proyeknya di belakang sini nih. Akhirnya setelah kita sampaikan, sesaat lagi akan dipindah ke depan. Mengapa? Dikarenakan publik harus tahu, ya. Publik harus tahu sumber dananya berapa, anggarannya berapa, dikerjakan berapa waktunya, sehingga jelas apapun proyek pembangunan menggunakan dana pemerintah ataupun dana dari kementerian ataupun dari mana, publik harus mengetahui. Baik pemirsa sekalian, setelah kita sampaikan kepada pihak pelaksana dan juga merupakan anggota TNI, ya, dan dari pihak PU, akhirnya kita minta plafon proyek itu tidak boleh tersimpan, tersembunyi, ya, harus dipasangkan di depan sini. Ikuti bersama kami. Proyek strategis nasional Kemendikmen Kabupaten Oku tahun anggaran 25. Wah, tanggung-tanggung penampingan ini. Ada kejaksaan, ada dinas pendidikan, ada pemerintah Oku. Nah, pemirsa sekalian, inilah plafon proyek yang dipindahkan, ya. Setelah kita pertanyakan, plafon proyek ini dipindahkan sehingga publik mengetahui kalau seperti ini. Nah, ini. Alhamdulillah, Pucuk itu bang, kalau sarung itu ada tiang. puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya plafon proyek yang tadinya di belakang dipindah sehingga publik bisa mengaksesnya. Nah, itu. Nah, inilah pemirsa sekalian, pemasangan plafon proyek di SMP Negeri 32 Oku. Ya. Kita bersama ada pembangunan melalui dana pusat sehingga proyek ini betul-betul jelas dan kita mengharapkan pembangunan ini cepat selesai sesuai dengan jadwal waktu dan proyek ini bisa dimanfaatkan
bagi masyarakat, terutama untuk anak-anak didik yang sekolah di SMP 32 ini. Pemirsa sekalian, kita ketahui tadi bahwasanya dari pihak PU mengakui bahwa ada juga sekolah yang tidak memasang plafon proyek. Setelah kita tanyakan dan kita koordinasikan kepada pihak kejaksaan, baru sekolah tersebut memasang plafon proyek seperti ini. Baik pemirsa sekalian, itu saja informasi dari kami bersama Deteksi TV. Ada.